Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7113 sampai bab 7114. Jangan lihat tokoh utama pesta hari ini adalah Tawana Sweat yang belum muncul, tetapi hakikat masyarakat kelas atas yang hadir semuanya adalah para pebisnis. Mengejar bintang bukanlah sesuatu yang mereka sukai, mencari uanglah yang mereka sukai. Oleh karena itu, hari ini, orang-orang ini berkumpul bersama, memperlakukan Kanye West sebagai inti untuk berbicara dengannya. Keinginan terbesar di hati mereka adalah untuk dapat berbicara dengan Faye Cassin. Sayangnya, Faye Cassin selalu acuh tak acuh terhadap industri hiburan, dan kepala keluarga Mitsui telah mengundangnya berkali-kali, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Tanpa diduga, Faye Cassin tidak datang, melainkan datang dua orang teman baik Faye Cassin. Terlebih lagi, dari cara Kylie memperlakukan Ye Chen dan Xiao Churan, dapat dilihat bahwa keduanya pasti memiliki hubungan yang sangat baik dengan Faye Cassin, atau setidaknya, lebih baik daripada hubungan Kylie dengan Faye Cassin. Sasaki Miki telah kehilangan kemampuan berpikirnya, menatap tajam ke arah Ye Chen, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana pria ini bisa menjadi teman baik Faye Cassin, seperti apakah karakter Faye Cassin. Sendirian dalam memimpin keluarga Faye yang bernilai triliunan dolar, hanya dalam hal dimensi kendali pribadi atas aset, kepala keluarga Mitsui hanyalah seorang siswa sekolah dasar di hadapannya. Berpikir bahwa dia baru saja menempelkan wajahnya pada Ye Chen dan Xiao Churan untuk memulai ejekan, wajah Sasaki Miki menjadi pucat karena ketakutan, sama sekali tidak menyadari bagaimana Ye Chen akan membalas dendam terhadap dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Sasaki Sachiko yang selalu beragama Buddha juga tercengang. Berbeda dengan sepupunya Miki, yang bertekad untuk menaiki tangga karir, baik kedudukan di keluarga maupun di masyarakat, Miki sangat mempedulikannya. Oleh karena itu, ia menghabiskan hari-harinya dengan senang hati berteman dengan orang-orang berkuasa. Adapun Sachiko, yang ada di kepalanya hanyalah menjalani hidupnya dengan cara biasa, tanpa ambisi lain. Jadi ketika pihak keluarga memberikan mereka masing-masing 3 undangan, Miki menghabiskan seharian untuk memberikan peringkat yang komprehensif kepada semua orang kelas atas yang dikenalnya, dan memilih 3 teratas untuk memberikan undangan, sementara Sachiko berpikir bahwa teman baiknya Dong Ruolin, yang selalu mencintai Tawana, akan menjadi orang pertama yang diundangnya ketika dia mendapat kesempatan besar ini. Dong Ruolin tidak tahu bahwa ada begitu banyak aturan tak tertulis di balik konser tersebut. Ketika dia mendengar Sachiko membicarakannya, selain merasa gembira, hal kedua yang terlintas di benaknya adalah bertanya kepada Sachiko apakah masih ada tiket tersisa, dan dia ingin mengajak teman baiknya untuk menontonnya bersamanya. Sachiko awalnya tidak tahu kepada siapa akan memberikan 2 tiket yang tersisa, dan ketika dia melihat bahwa Dong Ruolin masih ingin mengundang teman-teman lainnya, dia langsung memberikan Dong Ruolin kekuatan pengambilan keputusan untuk 2 tempat yang tersisa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Dong Ruolin akan mengundang 2 nama besar yang tampaknya sangat penting. Pada saat ini, Kylie sudah dengan mesra mendekati Xiao Churan dan memeluknya sekilas, lalu membungkuk hormat pada Ye Chen sebelum bertanya pada Xiao Churan dengan heran, "Churan, kapan kamu dan Tuan Ye datang ke Tokyo?" Xiao Churan menjawab, "Kami baru sampai kemarin, bagaimana denganmu?" Kylie tertawa, "Aku sudah di sini selama beberapa hari, aku datang bersama Nona Faye." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi, "Aku benar-benar tidak menyangka dunia ini begitu kecil. Aku datang jauh-jauh dari AS ke Jepang, tetapi aku benar-benar bertemu denganmu dan Tuan Ye di sini. Jika aku memberitahu Nona Faye, kurasa dia akan mengira aku bercanda dengannya." Xiao Churan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, "Ini memang terlalu kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan bertanya lagi,
Ngomong-ngomong, Kylie, kamu bilang Nona Fei juga ada di sini? Di mana dia? Kylie berkata, Nona Fei tidak mengikuti bintang, jadi dia tidak menghadiri pesta ini, dan dia tidak akan menghadiri konser malam ini. Tetapi jika dia tahu kalian ada di sini, dia pasti akan berubah pikiran. Aku akan meneleponnya nanti. Pada saat itu, seorang pria kuning berkacamata, berwajah sopan, dan berusia sekitar 40 tahun maju ke depan dan bertanya dengan hormat kepada Kylie, Nona Fei, dengan risiko bertanya, apakah kedua tamu terhormat ini teman Anda? Kylie menatap pria itu dan mengangguk pelan, lalu berkata kepadanya, Tuan Mitsui, perkenalkan, ini Tuan Ye. Di sebelahnya ada istri Tuan Ye, Nona Xiao. Mereka berdua adalah sahabat Nona Fei dan saya. Tepat setelah itu, Kylie berkata kepada Ye Chen dan Xiao Churan, Tuan Ye, Churan, ini Mitsui Nagayasu, wakil ketua Dewan Direksi Keluarga Mitsui, dan Tuan Mitsui adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas konser Tawana Tokyo kali ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mitsui Nagasuyasu dapat mendengar dari dialog antara Kylie dan Ye Chen serta Xiao Churan tadi bahwa kedua orang ini tidak hanya sangat dekat dengan Fei Kexin, tetapi juga sangat berkuasa di hadapan Fei Kexin. Dia telah mengundang Fei Kexin untuk menghadiri pesta dan menonton konser dengan semua kata-katanya sendiri, dan dia tidak melepaskannya. Sementara Kylie memiliki pendapat yang mengatakan bahwa jika Fei Kexin tahu bahwa mereka berdua akan datang, dia pasti akan berubah pikiran, yang terbukti bahwa hubungan Fei Kexin dengan kedua orang itu tidak biasa. Oleh karena itu, tanpa menunggu Ye Chen dan Xiao Churan membuka mulut, dia segera berkata dengan hormat, Tuan dan Nyonya Ye, saya, Mitsui Nagasu. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, mohon jaga saya. Meskipun Ye Chen tidak ingin terlibat dalam bersosialisasi apapun di sini, tetapi bagaimanapun juga, tangan sudah terulur, jadi dia menjabat tangannya dan bertukar beberapa kata sopan. Ketika Sasaki Miki melihat orang nomor 2 di keluarga Mitsui itu bersikap begitu sopan kepada Ye Chen, hatinya pun semakin gelisah, dan ketika ia berpikir bahwa ia baru saja mengejek Ye Chen dan istrinya tanpa rasa terima kasih, hatinya pun semakin gelisah. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya, dan menertawakan Sasaki Sachiko, yang masih linglung tidak jauh darinya. Sachiko, kamu belum memberitahu kakek bagaimana cara menyapa kedua tamu terhormat ini? Orang yang berbicara itu adalah kakek dari Sasaki Sachiko dan Sasaki Miki, yaitu Sasaki Taro. Orang ini merupakan nahkoda dari keluarga Sasaki, dan merupakan kerabat dari keluarga Mitsui. Adiknya pada saat itu menikah dengan keluarga Mitsui. Berkat hubungan tersebut mereka pun dapat menjadi kerabat dengan keluarga Mitsui. Posisi Sasaki Taro sendiri di dalam lingkaran inti ini juga sama canggungnya dengan cucunya, Sasaki Miki, yang termasuk dalam karakter pinggiran yang pada dasarnya tidak bisa menyela apapun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa cucu perempuannya yang paling tua, yang biasanya seperti transparansi kecil, telah mengundang dua orang penting tanpa menunjukkan emosi apapun. Dan kesempatan bagus seperti ini untuk menunjukkan wajahnya di depan para anggota lingkaran inti, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Ketika Sasaki Sachiko mendengar pertanyaan kakeknya, dia hendak menjawab dengan jujur, tetapi Ye Chen tiba-tiba berkata, Tuan tua, kita tidak bisa dianggap sebagai tamu terhormat. Seperti yang dikatakan Nona Miki tadi, saya bahkan tidak diizinkan untuk datang ke sini dan berbicara dengan kalian, jadi sebaiknya saya mengundurkan diri. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Kairi dan tersenyum, Kairi, kalian bicara dulu saja, lebih baik kami kembali ke sudut sana dan berdiam diri sejenak agar tidak mengganggu yang lain. Tanpa ragu, Kylie berkata, Tuan Ye, saya juga tidak suka acara yang terlalu meriah, bagaimana kalau kita gabung saja? Ye Chen mengangguk dan tersenyum, kalau begitu, ayo kita ke sana dan mengobrol. Melihat Kairi, Ye Chen dan yang lainnya berbalik dan pergi ke sudut. Orang-orang yang tertinggal saling memandang satu persatu. Banyak dari mereka sudah mulai menatap Sasaki Miki, sang penghasut, dengan tatapan penuh tanya. Hal itu membuat Sasaki Miki merasa seperti berada di ujung kursinya. Sasaki Taro bertanya padanya dengan nada dingin saat itu, Miki, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kau bersikap kasar pada tuannya itu? Aku, Sasaki Miki berkata dengan panik, aku tidak tahu, kakek. Aku melihat cara dia berpakaian, dia tidak terlihat seperti orang penting, dan aku tidak ingin dia mengganggu kalian semua, jadi aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah.
Sasaki Taro mendengus dingin. Di zaman ini, kamu masih menilai kekuatan seseorang dari cara berpakaiannya. Itu benar-benar bodoh sekali. Sungguh memalukan untuk tinggal di sini. Kamu pulang saja dan pikirkan baik-baik. Sasaki Miki begitu bersemangat untuk pesta dan konser hari ini, sampai-sampai dia tidak tidur selama 2 hari terakhir. Selain karena dia sendiri adalah penggemar Tawana, yang terpenting dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan lebih banyak orang dari kelas atas. Namun, sekarang dia bahkan belum bertemu dengan Tawana sendiri. Kakek telah menyuruhnya untuk pulang dan merenungkannya. Jadi, bukankah semua penantian yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir akan menjadi sia-sia? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Kakek. Miki tahu itu salah. Tolong beri Miki kesempatan lagi. Miki pasti tidak akan menilai orang dari penampilannya di masa depan. Sasaki Taro sama sekali tidak tergerak, dan berkata dengan nada yang tidak ragu. Tidak ada yang bisa ditawar, cepatlah kembali dan jangan mempermalukan keluarga Sasaki di sini. Melihat sikap tegas kakeknya, mata Sasaki Miki langsung memerah dan air mata pun mengalir di matanya. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya untuk memohon, seseorang berlari menghampiri dan berkata kepada Mitsui Nagayasu, Mitsui-san, Tuan dan Nona, serta konvoi Tawana telah tiba. Bersambung.